Oke, ya. Agendanya hari ini, Bang? Iya, hari ini agendanya adalah pemeriksaan sebagai saksi terlapor ya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan kuasa hukum saudara Steno Ricardo. Jadi tadi Mawar sudah memberikan keterangan kurang lebih sekitar 12 pertanyaan. Semua dijawab dengan baik dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Mawar sangat kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di Polres Depok. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan penyidik yang sudah sangat humanis ya, mengedepankan presisi dalam proses penegakan hukum ini. Itu kira-kira gambaran umumnya. Pencemaran nama baik dalam hal apa sih, Bang? Jadi beberapa waktu yang lalu, klien kami ini, saudara Mawar ini, membuat postingan di media sosialnya. Dia menceritakan tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia ketahui tentang proses cerainya dengan mantan suaminya yang dulu. Karena di situ ada kalimat-kalimat yang sempat diposting oleh netizen bahwa seolah-olah Mawar ini diceraikan karena berselingkuh. Jadi Mawar membantah itu. Hanya saja karena ada penulisan di situ berkaitan dengan penasihat hukum pihak mantan suaminya, sehingga penasihat hukumnya keberatan dan dia melaporkan. Dan tadi sudah diklarifikasi semua bahwa memang tidak ada maksud atau tidak ada kesengajaan untuk mencemarkan nama baik orang atau menyinggung perasaan orang. Ini lebih kepada ekspresi aja, secara spontanitas dia sampaikan, dia ekspresikan apa yang dia rasakan. Itu saja sebenarnya. Kalau mencemarkan atau sengaja, saya kira tidak ada ya. Dan kami sudah tadi tunjukkan semua bukti-bukti yang kita punya gitu. Mawar pribadi dengan adanya. Sejujurnya kalau dari sisi sebagai mantan istri saya udah nggak ada rasa apa-apa ya, maksudnya untuk nanggapin semuanya ini kayak udah lost aja, lebih ke sayang aja waktu saya seharusnya bisa di rumah sama anak-anak, sekarang harus bolak-balik ke sini untuk kasih keterangan ya. Tapi karena ini sudah terjadi sebagai warga negara yang baik ya, saya datang aja penuhin panggilan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadi proses hidup saya lah. Ada berapa pertanyaan, Maya? Ada berapa pertanyaan? 12 pertanyaan ya, Bang? 12 pertanyaan mengenai itu. Mengenai tuduhan soal Pencemaran nama baik. Mawar sendiri punya bukti-bukti yang kuat, Mawar, Untuk? terhadap tulisan-tulisan Mawar yang di Instagram itu? Iya, maksudnya semua yang saya ucapkan di sosial, baik di sosial media dengan yang tadi keterangan di dalam, itu memang yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi ya kalau dibilang punya bukti ya pasti saya punya bukti atas itu. Ada penyesalan mungkin karena udah pernah Kenapa? ada penyesalan nggak udah ngupload kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada, karena memang saya tidak berniat menjelekkan siapapun ya, apalagi dengan profesi ya, Bang ya. Bukan, saya tidak menjelekkan itu, tapi memang kenyataannya memang dari proses awal saya bercerai, saya memang betul-betul saya serahkan semuanya ke mantan suami saya, termasuk dengan kuasa hukumnya. Jadi pada saat saya bertanya apakah saya perlu kuasa hukum, mantan suami saya kan mencegah supaya saya tidak usah pakai kuasa hukum. Jadi saya dari awal memang tidak pernah punya pikiran jelek kepada mantan suami saya nurut-nurut aja. Karena saya yakin, saya nilainya ya dia bapaknya anak-anak saya, nggak punya niatan jelek sama saya. Jadi ya seperti yang Mas Mbak tahu ya, saya cuma ngejalanin aja, nggak ada pikiran gimana. Tapi nggak nyesel kok. Bang, ini terkait katanya kabar bahwa adanya pemain postingan di Mawar, gimana tanggapan? Keterangan palsu apa tuh? Katanya Yang bilang soal akun perceraian, katanya memalsukan akun gajian segala. Oh, nggak pernah ada pertanyaan bahasa itu, itu. tidak ada pemalsuan. Tapi begini, satu hal yang mau kita klarifikasi bahwa dalam waktu dekat kita akan buat laporan ya. Terkait apa ya? Terkait dengan tuduhan orang-orang yang sudah kita telusuri ya, kita dalami tentang media sosial yang dimiliki orang itu. Karena dia menuduh klien kami bahwa klien kami ini katanya seperti hantu menggunakan aib untuk mencari popularitas. Nah, orangnya sudah kita tahu. Kita sudah telusuri akun itu milik siapa, dan ada kaitannya juga dengan si mantan ini. Nanti aja kita lihat nanti. Sangat terkait. Dan Ada berapa orangnya, Bang? dekat Ada sekali, banyak tapi akun, mantan tetapi saya yakin itu yang mengoperasikan satu orang. Ya kan, yang mengoperasikan akun itu satu orang, dan kita tahu siapa orang-orang itu, dan akan segera kita buat laporan di Polda Metro. Gimana? Terkait apa, Bang? Terkait dengan gimana? Iya, ini ujaran kebencian. Dan bisa ditahan orangnya ketika dia tersangka. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia sudah menuduh, mengatakan bahwa
Mawar ini seperti hantu katanya, ya, menggunakan aib untuk mencari popularitas. Aib gimana, Om? Ini sudah dibongkar di persidangan. Kalau dia mengatakan di ruang publik, itu ekspresi perasaan dia sebagai seorang mantan istri. Parahnya masalah ini bukan karena dia bercerai. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Tetapi setelah bercerai, belum selesai masa idahnya itu, dia sudah nikah sama siapa? Ya kalian tahu lah. Kalian tahu lah. Ya, itu ya. Pak Mawar dengan adanya Pak akhirnya dengan masalah yang terjadi akhirnya curhatnya di sosmed gitu. Sebetulnya saya tuh nggak pernah blow up pertama kali, bahkan bukan dari saya loh. Jadi pertama kali saya tahu soal pernikahan, saya tidak ada bicara sama sekali, tidak pernah menyebutkan juga bahwa saya bercerai, karena sebetulnya ketika saya bercerai, mantan suami saya meminta untuk nggak usah bilang-bilang dulu kita cerai ya. Jadi saya dilarang untuk bicara untuk bicara bahwa saya sudah bercerai. Jadi yang pertama mengupload pernikahan itu nggak lain nggak bukan wedding organizer dari mantan suami saya. Jadi dari situ banyak netizen nge-tag saya, nge-mention saya, ya karena udah terlanjur orang-orang tahu ya saya jawab. Cuma itu kapasitas saya ngejawab gitu. Tapi benar nggak sih rumah tangganya karena ada pihak ketiga? Kalau pihak ketiga, saya nggak mau ngejelekin siapa-siapa ya Mas. Pokoknya aib rumah tangga saya sejujur-jujurnya sampai saat ini pun masih saya jaga kok. Jadi nggak saya buka semuanya. Udahlah, itu cerita masa lalu saya dengan bapaknya anak-anak. Tapi yang jelas, kalau masalah orang ketiganya yang dimaksud adalah istrinya sekarang, lillahi ta'ala, saya memang nggak punya bukti bahwa mereka berselingkuh. Tapi ya saya kembalikan lagi, logikanya kita semua aja sama, ya biar nanti waktu aja yang ngejawab. Allah kan pasti maha adil lah. Nah, prosesnya Mawar ini Mediasi berhasil dan hak asuh ada di saya. Sudah dinyatakan oleh, tapi nanti tanggal 20 ada sidang putusan. Jadi baru berhasil mediasinya aja. Belum ketok palu banget. Tapi sekarang anak-anak sama siapa? Sama saya. Udah sama Mawar. Sama saya. biaya masih ditanggung. Saya Nafkah. tidak pernah meminta. Jadi ya inisiatif papanya aja. Tapi kalau selama- Masih dikirimin? Masih apa sudah tidak dikirimin setelah kalian? Bulan ini belum. Tidak ada. Tidak Bulan ada. ini belum ya. Karena mungkin masih baru awal, terakhir kirim itu awal Maret ya. Awal Maret ke saya. Menjelang puasa ini ada pertemuan? 4 juta rupiah. Menjelang Kenapa? puasa ini ada 4 juta untuk 3 anak. Bulan Maret itu dia kasih 2 kali. Undang-undang nggak apa-apa kan? Oh. Kan ada putusan ya bang? kan Ya 8 juta pertama, terus dia transfer lagi 4 juta. 4 juta. Untuk 3 anak Untuk ya. 3 anak, jadi 12 juta ya. Bang, sempat mengalami kesulitan buat ketemu anaknya. Tidak pernah. Bahkan maaf Mas. Nggak apa-apa. Bahkan saya selalu bertanya sama papanya hampir setiap hari kapan mau ke rumah. Tapi papanya yang selalu bilang saya belum siap. Saya belum siap. Saya ada bukti chatnya kok. Bulan puasa ini sudah ketemu anaknya, papanya? Buka aib Papanya. sendiri di podcast. Kenapa? Mungkin nanggapannya seperti Jadi apa? gini, kalau soal podcast sebetulnya tidak semua podcast saya terima. Jadi memang saya hanya bicara di podcast yang memang saya kenal baik. Seperti di Ruben itu kan memang sahabat saya sudah lama. Jadi tujuan saya bicara di podcast itu memang supaya nggak terlalu riuh aja sih gitu. Kalau ngebuka aib ya gimana dong Mas, bukan saya yang ngebuka aib. Tapi dirimu sendiri sudah move on nggak sih dengan single parent? Move on insya Allah. Oke. Saya lagi nyari lagi ya. Ramadan pertama nih. Nggak ada harta gono gini Mbak, apa yang mau direbutin? Mawar, kerugian dari kasus ini dong Pak. Kenapa? Kerugian. Kerugiannya yang jelas anak saya, psikis anak saya. Itu yang sangat saya sesalkan dari keputusan mantan suami saya yang menikah. Sekali lagi harus digarisbawahi ya, bukan status sosialnya istrinya, tapi orang tersebut dikenal baik oleh anak saya sebagai babysitter. Tiba-tiba sekarang peluk-pelukan dengan papanya, itu yang bikin buat saya kerugian besar, karena luka batin anak-anak itu nggak akan bisa saya sembuhkan dengan instan. Hanya itu. Jadi kerugiannya hanya kalau masalah materi, uang gitu-gitu udahlah, itu cuma ya jelas saya kalau masalah materi. Udah tahu Kak Mawar. Kenapa? Anak-anak yang paling besar. Malah anak saya duluan. Yang paling Jadi besar. saya tahu dan saya mau ngumpetin, tapi anak saya kan udah melek gadget ya. Jadi dia lihat di YouTube dan dia langsung samperin saya, ngasih tahu dan bertanya, sekaligus bertanya kenapa Didi
kok sama teteh gitu. Sudah ada komunikasi Pak dengan Mawar sendiri ngejelasinnya gimana? Ngejelasinnya gimana saya? Saya speechless, nggak bisa jelasin apa-apa, masih shock waktu itu. Nangis doang. ada komunikasi apa? Ini tapi soal kasus ini sempat Oh, iya. Jelas saya tanya, tapi saya juga bilang bahwa seharusnya kan ini bisa dicegah ya. Karena beliau kan yang melaporkan kan kuasa hukumnya, beliau kliennya, ada wewenang harusnya dari seorang klien untuk nge-stop gitu ke kuasa hukumnya. Tapi beliau bilang ya kita jalani aja prosesnya. Aku jadi, dan dia pun jadi saksi, katanya sih meringankan saya, katanya. Mawar berat berjalan menjadi single parent sekarang. Berat nggak, Pak? Kenapa? Berat nggak jadi single parent? Insya Allah enggak ah. Ada komunikasi apa aja udah? Ada komunikasi apa?